Haleluya, selamat pagi. Renungan pagi hari ini saya ambil di dalam buku Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah buah-buah pertobatan. Ketika Yohanes berseru di padang Yudea, "Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat." Maka banyak orang-orang dari Yerusalem dan Yudea datang kepadanya dan bertanya kepada Yohanes apa yang harus mereka perbuat, supaya mereka berkenan kepada Tuhan, supaya mereka layak di hadapan Tuhan. Maka ada 4 hal yang harus kita lakukan yang saya catat di sini. Yang pertama, harus ada kasih. Artinya suka memberi. Dalam buku Lukas pasal 3 ayat yang 11 di sana dikatakan, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia memberi dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Jadi, ketika menerima Tuhan, bertobat dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan masuk dalam air baptisan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Yang pertama, harus ada kasih, saling menolong satu dengan yang lain. Kalau kita punya kelebihan, kita berikan yang berkekurangan, baik pakaian maupun makan, apa saja yang kita punyai yang berlebih diberikan kepada orang yang memerlukannya. Yang kedua, hidup jujur. Mazmur 50 ayat 23 bagian B, "Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Ketika kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita masuk dalam baptisan, terima Tuhan sebagai Juru Selamat kita, kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan, karena kita akan melihat, Tuhan akan tunjukkan kepada kita keselamatan yang daripada Tuhan. Hidup jujur artinya tidak berbohong, apa adanya, hidup apa adanya. Misalnya seorang penagih cukai, pajak, dia tidak boleh menagih lebih dari ketentuan atau apa yang sudah ditentukan untuk dia tagih. Jangan menagih lebih. Artinya kita harus jujur, kita tidak boleh berbohong untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri. Hal yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan. Ketika orang bertanya apa yang harus dia lakukan, ketika dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Allah berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, "Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus bagi kita." Jadi kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang keempat,
yaitu suka berbuat baik. Dalam Titus 3 ayat 14, umatku belajar berbuat baik agar supaya mereka jangan tidak berbuah. Dalam Titus 2 ayat 14 dikatakan begini, suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di dalam hidup ini kita hidup ada kasih, kita hidup jujur, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kita tetap melakukan hal yang baik. Ya, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.